Mas Khairul, kasus minyak kita ini kan sudah berulang kali terjadi ya. Sebelumnya di bidang yang lain ada soal daging, ada soal bahan-bahan pokok yang lain. Nah sebenarnya undang-undang apa yang bisa dipergunakan untuk bisa membuat para pelaku-pelaku yang nakal ini jera dengan efek hukuman yang ditimbulkan? Karena selama ini dengan penerapan law enforcement yang sangat rendah, kejadian terus berulang seperti itu. Atau harus kekerasan lagi itu? Ya kekerasan itu maksudnya kan penegakan aturan itu kan sebenarnya kekerasan kan gitu. Di pendisiplinan itu juga kekerasan kan gitu. Dan itu sebuah keharusan kan supaya dan itu sebuah keharusan. Jadi kalau secara regulasi saya kira regulasi yang mengatur sudah banyak ya, mulai dari tingkat undang-undang sampai. Artinya pertanyaannya mau dipergunakan atau tidak seperti itu ya? Ya pengawasannya saya kira. Ya. Ini saya kira ke depan itu yang perlu dipastikan adalah kombinasi dari dua hal ya, sistem pengawasan digital ya, ditambah dengan diperkuat dengan aparatur yang berintegritas. Ini yang paling penting, dua hal ini ya. Berintegritas itu termasuk juga dari pelaku usahanya ya. Ini gini, kalau soal digital ini saya juga heran ya kadang-kadang terkait digitalisasi ini. Kita kan sebenarnya tadi Pak Musti sempat nyinggung soal perlunya adanya itu ya barcode misalnya atau QR code gitu segala macam. Ini saya kira terkait dengan minyak goreng ini pun sebenarnya bisa juga mencontoh sistem atau alur dari distribusi logistik ya melalui ekspedisi. Itu lebih rumit sebenarnya daripada untuk memantau pergerakan dari pergerakan minyak goreng ini mulai dari bisa di tracking ya. Iya. Kalau logistik itu ekspedisi hari ini kan sudah sangat real time gitu ya, bisa di tracking. Kita pesan barang tuh jelas itu. Artinya ini tidak perlu real time, tapi setidaknya ketika sampai dengan di end user, di konsumen gitu ya. Konsumen misalnya ngecek barcode juga bisa di-track. Oh ini produk kesekian dari PT mana didistribusikan oleh siapa ke PT mana. Itu kan kelihatan bahwa misalnya dia di luar, dia belinya dari luar D1 D2 misalnya gitu ya. Itu kan bisa terlihat juga ya, semacam itulah. Baik. Ya tentu perlu dipikirkan ya, didiskusikan, tapi setidaknya bayangan saya itu akan direkomendasikan dibuat regulasi seperti itu? Ya saya berharap ke Pak Mufti bisa dimasukkan juga soal digitalisasi ini yang lebih sistematis begitu ya. Sehingga bukan hanya tadi untuk mendaftar sebagai distributor atau untuk tapi juga untuk pergerakannya dari hulu sampai hilir, sampai dengan konsumen itu bisa mengetahui mendapatkan informasi produk ini dia terima dari mana sih asal-muasalnya gitu loh. Ya, saya kira itu bisa mengoptimalkan aplikasi Simira ya yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian. Sebetulnya ini kan untuk digitalisasi distribusi sebetulnya. Nah, saya nggak tahu persis ya, apakah belum optimalnya aplikasi Simira ini karena sifatnya tidak mandatori, tidak wajib ya, sehingga banyak distributor, pengecer itu yang belum terdaftar di Simira. Nah, ini saya kira harus dioptimalkan sebagai bagian untuk memastikan pengawasan dan memastikan distribusinya juga mudah diawasi. Atau jangan-jangan karena ini itu supaya sedikit agak bisa ada permainan, kemudian ya sudahlah ya kan menggunakan sistem menggunakan celah yang ada untuk ya sudah gitu loh. Kalau misalnya dibuat sedemikian proven atau sedemikian bagus ya bisa jadi itu. Tapi kalau kami dari sisi Asosiasi Pedagang Pasar dari itu bahwa ini kan terus terang itu sedikit agak hilang kepercayaannya juga ini ke pedagang gitu loh, karena loh kok ini ternyata padahal kami itu ya kan karena itu sudah kemasan, jadi kami anggap percaya benar isinya seperti gitu loh maksudnya. Jadi kami itu hampir tidak pernah mengecek yang barang-barang itu kemasan. Beda kalau misalnya beras itu misalnya di pasar induk Cipinang ya itu ada yang karungan besar itu, ada yang 50, ada yang ditulis memang 49. Dan itu bisa dicek gitu loh. 49 kilo atau 50 kilo gitu misalnya gitu. Nah, di kemasan itu kadang yang kita anggap 1 liter ya kami sudah tidak ngecek lagi gitu loh. Nah,
oleh karena itu ini kan sebenarnya berulang ya kejadian-kejadian seperti ini. Kami berharap ada ini loh, untuk efek jerah itu mesti hukumannya berat. Nah, selama ini itu pelanggaran terhadap kejahatan perdagangan ini itu agak ringan menurut saya ya, gitu. Oke. Sehingga yang dirugikan ini kan sebenarnya Konsumen. masyarakat banyak gitu loh maksudnya. Nah, saya rasa sih demikian. Baik. Pak Mufti, sebenarnya harga untuk dalam kondisi seperti ini yang paling masuk akal tuh berapa? 15.700 per liter itu masuk akal Saya kira tuh? itu sudah sangat masuk akal sebenarnya, karena itu sudah melalui proses yang panjang kan, karena sejatinya materialnya ini murah kan gitu sebenarnya. Kami Berapa sudah- sih untuk sekarang? Ya bisa di bawah 10.000 kan gitu. Dari artinya kalau untung Itu ongkos produksi Mas ya di bawah 10.000 ya? pra produksi kan gitu. Oh. Nah, artinya kalau ingin tadi pertanyaan kita semua bahwa kita semua sudah membuktikan bahwa ini ada kecurangan kan gitu. Yang pertama bahwa 3 pilar dari pelindungan konsumen ini harus kita tegakkan. Yang pertama tentu regulator pemerintah ini dengan overlap pemerintah, kemudian ego sektoral ini masing-masing kementerian pengen tampil semua, ini jangan sampai kan gitu. Artinya harus ditarik satu decision kan gitu. Ini kan Kementan sendiri, Kemendak sendiri, kemudian Kemendrin sendiri, bahkan sekarang mungkin Kemenko dan Satgas mungkin Pangan. apalagi banyak saling keroyok kan gitu dan tidak menemukan pola yang sama kan gitu. Yang kedua pelaku usaha ini tadi beliaunya menyampaikan bahwa pelaku usaha ini satu komando kan gitu, artinya dengan satu seperti distribusi dalam tingkat ini ekspedisi itu menarik kan gitu. Itu kan tertracking kalau kita kirim di mana, kapan, berapa, sampai berapa. Dan yang terakhir itu konsumen cerdas kan gitu. Konsumen ini ketika menemukan temuan-temuan yang ini harus ada kompensasi kan itu langsung kepada tokonya, Pak saya kok ternyata 750 bukan 1000 kan gitu mililiter, langsung minta di situ boleh, ini undang-undang mengamanatkan begitu kan gitu. Sampai pada kan itu ada perusahaannya, ada tokonya, ada struknya Pak. Itu harus dilakukan saat itu juga sehingga Nah, sangat setuju sekali, nah, Pak. itu artinya konsumen cerdas kita harus terus edukasi kan gitu, karena itu berapa keuntungan dari keuntungan produksi ini sudah luar biasa, ditambah dengan kecurangan-kecurangan yang 25% Pak ya. Ya. Yang 1000 jadi 750 ini kan sesuatu yang luar, belum isinya. Ini kan alat ujinya gampang, Oke. dituang aja kemudian digoreng jadi hitam, itu sudah berarti ini kan filter pertama cuman kan yang dijual, bukan filter kedua CP6, CP8, CP10, CP11 masih banyak, CP12. Kualitas minyak ini kan sangat bertahap seperti di Pertamax, Pertalite dan DEK gitu. Meskipun permasalahan ini terkesan bertubi-tubi, namun ini adalah bagian dari detoksifikasi. Ya Aryo ya. Kita harapkan tidak ada Mengeluarkan lagi racun ya. kecurangan-kecurangan yang merugikan masyarakat. Saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih Mas.